Saudara, sebanyak 391 anggota kelompok Negara Islam Indonesia atau NII di Padang, Sumatera Barat kembali berikrar setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia lantaran sadar jika organisasi yang mereka ikuti adalah organisasi terlarang. Anggota NII yang bersedia untuk mencabut bayat ini berasal dari dua kecamatan, yakni Kecamatan Pulau Punjung dan Kecamatan Timpeh. Ratusan anggota NII ini berikrar untuk kembali setia ke pangkuan NKRI. Acara cabut bayat dan kembali ke pangkuan NKRI ini berlangsung di kantor Bupati Dharmasraya, Sumatera Barat, dan diinisiasi oleh Densus 88 dengan bekerja sama dengan pemerintah. Pencabutan bayat ini disaksikan oleh Gubernur Provinsi Jawa Barat, Kapolda, Kepala Densus 88 dan Bupati Dharmasraya. Gubernur Sumatera Barat Mahyaldi menyatakan akan segera menyurati Bupati dan Wali Kota yang daerahnya terdeteksi ada anggota NII. Sementara itu, Kapolda Sumatera Barat Irjen Teddy Minahasa mengimbau agar hal serupa juga diikuti oleh mantan anggota NII lainnya di Sumatera Barat. Kapolda memberi tenggat waktu pada anggota NII lainnya di Sumatera Barat untuk melakukan pencabutan bayat hingga tanggal 20 Mei mendatang. Jika tak kunjung dilakukan, Teddy menegaskan akan menerapkan penegakan hukum yang seberat-beratnya. Iya, kita udah surati ke Bupati Wali Kota Sumatera Barat setelah kita rapat Prokopimda. Langsung kita surati dan sekarang surat itu sudah sampai ke Bupati Wali Kota. Alhamdulillah karena ini Dharmasraya, dan kemudian kita lakukan kegiatan bayat, mencabut bayat ini, dan mudah-mudahan ini akan diikuti oleh yang lainnya. Saya berikan kesempatan terutama di bulan Ramadan untuk melakukan cabut bayat juga. Dan saya berikan kesempatan paling lama tanggal 20 Mei bertempatan dengan Hari Kebangkitan Nasional. Seluruhnya harus cabut bayat yang telah terekspos atau terilis sejumlah 1.125, seluruhnya harus cabut bayat. Kalau masih ada yang tidak cabut bayat, saya akan terapkan penegakan hukum negara sekeras-kerasnya. Seorang mantan anggota NII Sumatera Barat, Suparman, menyebut modus perekrutan dilakukan dari rumah ke rumah dengan kedok pengajian. Karena merasa mendapat ilmu agama, Suparman pun mengajak seluruh anggota keluarga untuk mendaftar keanggotaan. Selang setahun pengajian dan pengobatan, ia mulai didoktrin untuk membangkang terhadap negara dan Pancasila. Ia pun ragu dan akhirnya memutuskan untuk keluar. Warga Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya ini juga mengaku didatangi oleh seseorang yang bulan lalu ditetapkan menjadi tersangka oleh Densus 88. Jadi mau nggak mau saya bawa ke keluarga saya, isilah keluarga saya supaya tahu dengan agama. Nah, jadi di situ setelah dapat 1 tahun di situ dibawanya yang Pancasila kurang baik, yang ini kurang baik, itu nggak mau saya. Di situ saya berhenti, Pak. Cuman nama saya di dalam itu masih ada, maka saya setuju benar kalau kayak gini nih acara ini istilahnya untuk gladi bersih, untuk membersihkan yang nggak apa itu harus kembali ke MRI.